Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus para sesepuh dan bini sepuh, para alim dan sahibul bait yang kami hormati, monggo kula lan panjenengan sami sama-sama memastikan diri lagi bahwa diri kita adalah termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan ungkapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, kesyukuran itu marilah kita ejawantahkan, kita wujudkan dengan lebih lagi, dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan mengkaji kalam Allah. Dan pada kesempatan hari ini kita diberikan surat Az-Zumar ayat 19. Mari kita bersama-sama membacanya. Saya seperti biasa, saya bacakan dulu dan nanti diikuti. Mudah-mudahan bacaan dari surat Az-Zumar ayat 19 sampai 21 saja ya ini. Nanti 19 sampai 21 saja. Mudah-mudahan bisa menjadi ketaatan, menjadi tambahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus bisa menjadi stimulan untuk meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqa 'alaihi kalimatul 'adzab. Afaman haqqat alaihi kalimatul adzab. Afa anta tunqidhu man finnar. Afalan takun itu marubinar. Saya ulangi ya. Afa anta tunqidhu man finnar. Afalan takun itu marubinar. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Ya, hanya pada mabniyah. 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 Mabniyah.
lagi. Lakinnalladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Lakinnalladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Jadi kalau ada mim sukun seperti ini, rabbahum, nah depannya adalah selain mim dan ba, maka harus dibaca jelas. Rabbahum lahum, nah gitu. Jangan rabbahum lahum. Nah, mim sukun itu boleh dengung kalau di depannya ada ba atau mim, ya. Gitu. Saya ulangi ya. Nah, kecuali yang ini tanwin hurufum. Nah, tanwin ketemu mim itu hurufum. Yang sering lupa itu memang mim sukun suka lalai. Saya ulangi. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Lakinnalladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah. Karena lam alif fakofnya kita ulangi. Min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Wa'adallah la yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. 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 Mi'ad bukan niat ya. Mi'ad. Mi'ad janji ini. La yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Panjangan. Saya ulangi ya. Alam taro anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Diulangi ya dari fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an
mukhtalifan alwan. Dari mukhtalifan saja. Mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama. Mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Inna dzalika ladzikra liulil albab. Saya ulangi. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini surat Az-Zumar. Kemarin sudah dibahas sampai ayat 18. Dan sekarang di ayat 19 ini tentunya masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Nah, di sini Allah menyampaikan afaman haqqa, kalau dibaca tanpa tajwid, kalau pakai bahasa Arab saja afaman haqqa. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Maka apakah man orang haqqa alaihi kalimatul azab, yang sudah hak, yang sudah dipastikan hak ya, hak itu yang sudah pasti, yang telah pasti, alaihi kalimatul azab, atasnya orang tersebut kalimatul azab, tentang ya kalimah azab, tentang orang yang berada dalam artian dalam kena azab atau yang mendapatkan azab. Yang dimaksudkan di sini adalah apakah engkau Muhammad akan dapat merubah man orang yang sudah ditetapkan, yang sudah dipastikan hakon ya, haqqa alaihi kalimatul azab, yang sudah dipastikan atasnya akan mendapatkan azab. Afa anta tunqidhu man finnar, apakah engkau, nah ini engkaunya nampak ini, engkau Muhammad ya. Apakah engkau Muhammad tungkidu man finnar, akan menyelamatkan man finnar, orang di dalam neraka. Ya, ini kaitannya dengan syafaat. Nah, syafaat ini tentunya harus atau atas seizin Allah. Sebagaimana Allah firmankan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya, surat Al-Baqarah ya, ayat kursi ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa sih yang dapat memberikan syafaat
kecuali izin karena izin Allah. Allah. Siapa saja? Rasulullah saja tidak bisa memberikan syafaat kecuali diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang terkait dengan yaumul akhir nanti, ya, yang terkait dengan neraka, masuk neraka. Tetapi kalau syafaat yang diartikan di dunia ya pertolongan, semacam pertolongan. Makanya kan gini, ada ya yang sebelum ayat kursi itu ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyata yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna hum dzalimun. Wahai orang-orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah, belanjakanlah dalam arti bermakanlah mimma razaqnakum dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu min qabli sebelum ya ayatiya yaumul datang suatu hari yang hari tersebut la bai'un fihi wala khullah, tidak ada lagi jual beli wala khullah, dan tidak ada khalil, teman dekat pertemanan gitu, tidak ada sahabat lagi, semuanya mikirin diri sendiri mau datang hari kiamat. Suatu hari yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah ya, tidak ada jual beli, tidak laku, uang tidak laku, sahabat juga tidak laku. Wala bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, dan juga tidak ada pertolongan. Nah ini pertolongan di suatu hari nanti gitu. Uang tidak laku, sahabatan juga sudah nggak ada lagi, mikirin sendiri-sendiri. Kayak seperti ketika gempa, tsunami atau apa sajalah, mesti mikirin dirinya sendiri. Ketika nanti yang ini nanti kita tumbuh muncul dari perut bumi yadbu, kan dalam keadaan telanjang semua gitu. Apakah nggak malu? Nah, sudah nggak mikirkan lagi karena ada kejadian yang lebih besar sehingga orang tidak perhatian kepada dalam keadaan telanjang karena ada sesuatu. Sama seperti yang saya pernah cerita, gempa. Kalau lagi gempa, kita kan lari kemana-mana, refleks keluar aja, nggak tahu dari kamar masih pakai daster atau pakai apa atau pakai aduan, langsung lari saja. Nggak laki-laki, nggak perempuan semuanya gitu. Belum pakai kerudung, pas saya wah pakai kerudung dulu dandan dulu gitu kan, pas saya kayak gitu kan masih itu karena refleks takut akan mati. Apa anta tungkidu man finnar, apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Lakinil ladzina taqaw, akan tetapi alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa rabbahum kepada Rabb mereka, lahum ghurafun, bagi mereka ghurfatun, ghurfah itu kamar, kamar-kamar disediakan, kamar-kamar. Ghurafun min fauqiha ghurafun mabniyatun ya. Di atasnya juga terdapat ghurfah, kamar-kamar. Kayak hotel aja kamar-kamar. Tapi nggak lebih dari sekedar itu kan, itu dunia. Kalau surga kan nggak bisa bayangkan seperti apa, nggak bisa terbayangkan.
Lahum ghurafun min fawqiha, yang terdapat di atasnya itu, di atas kamar-kamar itu juga ghurafun mabniyatun, ya, yang bertingkat. Tajari min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Itu bagi orang yang bertakwa tadi. Wa'adallah, ya, janji Allah, ya, itu janji Allah. Itu sudah janji Allah. Janji Allah untuk bisa, alias untuk orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan seperti yang disampaikan pada konteksnya ini, ya. Itulah janji Allah. Wa'adallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Jadi Allah sekali-kali tidak akan. Kalau sudah janji dapat itu, ya dapat. Ini yang ngendika Gusti Allah. Beda kalau kita yang janjikan anak. Karena kita sendiri lemah. Nih nanti kalau lulus, kalau ini pada cucu ya, kalau anak-anak ya kan. Loh, justru itu, atau ya kalau misalnya anak. Nih nanti kalau kamu lulus kuliah, misalkan begitu, aku akan kasih hadiah kamu sepeda motor misalnya. Pas lulus kuliah, bukan lali, pas rezekinya pas seret. Nah, kan siapa yang tahu? Tapi karena kadung janji, wah, ini kan memegang janji itu. Wis tak goleke utang-utangan gitu. Dia sekarang kalah janji. Kan mesti gitu tuh biasanya. Boleh ke utangan, artinya kreditan. Yang ini jarang dilakukan pada orang yang menyembelih korban. Nah, biasakan pernah hidup itu ya. Beli motor, nggak punya uang, berani utang kredit buat anaknya. Buat Gusti Allah, beli kambing nggak berani nyicil. Padahal sudah jelas. Dia kenapa berani beli motor, beli nyicil? Karena ada pendapatan. Nanti pendapatan bisa untuk nyicil. Nah, beli kambing itu juga kalau sudah jelas ada pendapatannya, dibolehkan untuk itu, untuk nyicil, terkecuali tidak jelas pendapatannya. Terus ya, terkecuali belum jelas pendapatannya. La yukhlifullahul mi'ad. Allah kali-kali tidak akan memungkiri, mengingkari janji atau janji al-mi'ad. Alam taro annallah, apakah tidak engkau melihat, engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah itu anzala minas sama'i ma'an. Allah telah menurunkan minas sama, dari langit. Apa itu? Ma'an, air. Fasalakahu yanabi'a, lalu serta merta itu. Fa itu adalah langsung, ya, makanya
lalu serta merta. Fasalakahu yanabi'a. Allah mengaturnya menjadi yanabi'. Tahu manba'ul ulum? Manba'ul ulum itu mata air ilmu atau sumber ilmu, mata manba'ul ulum. Nah, ini juga mata air. Jadi kalau ada kan pondok pesantren manba'ul ulum, nah, maksudnya adalah sumber ilmu atau mata air ya. Nah, ini juga yanabi' ya, menjadi sumber-sumber air, banyak jamak ini. Fasalakahu yanabi'a fil ard, maka lalu Allah mengaturnya menjadi sumber-sumber air fil ard, di dalam bumi. Tsumma yukhriju bihi, kemudian Allah mengeluarkan dari bumi tersebut zar'an, mengeluarkan dari bumi tersebut zar'an, tanaman, alias dalam artian yukhriju di sini adalah menumbuhkan tanaman. Ya, tanaman dari dalam bumi tadi. Seperti yang kita katakan itu, nanti manusia itu pada ketika hari kiamat disiramin air, kayak disiram air terus pada bermunculan Tanaman. tumbuh keluar semua. Kayak ini tadi tanaman pas hujan langsung muncul bertumbuhan. Yakhruju, yukhriju bihi, Allah mengeluarkan dari dalam itu zar'an mukhtalifan, beraneka warna, beraneka ragam, alwanuhu, warnanya. Tumbuhan macam-macam, ada hijau, ada ungu, macam-macam, ada merah, mukhtalifan, bermacam-macam, mukhtalifan alwanuhu, bermacam-macam warnanya. Tsumma yahiju fatarahu musfarron, kemudian setelah itu Kering. yahiju ya, mengering, fatarahu musfarron, lalu engkau akan melihat musfarron, kekuning-kuningan, sofroon, kuning, kering, kemudian menguning. Tsumma yaj'aluhu hutama, kemudian Allah menjadikannya berhancur, berkeping-keping begitulah, atau istilahnya bercerai-berai. Nah, kan kalau udah kering gitu kan mesti hancur. Kalau iklan kulit dulu siapa zamannya sabun look dia zaman dulu ya. Zamannya siapa dulu ya? Widiawati ya. TV yang dulu kulit apa, daun kering dilalasi dengan sabun look jadi tidak kering. Apa ibaratannya seperti itu. Nah, kalau kita pakai sabun Lux, wah ini kayak harus Lux supaya saya nih. Iklan itu supaya tidak kering ya, begitu. Ya ja'aluhu hutaman, dan keping-keping bercerai-berai. Inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Sesungguhnya ya, fi dzalika, dalam yang seperti ini atau yang demikian itu, la dzikra li ulil albab, sungguh terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yang sehat. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang baru kita kaitkan dengan Rabiul Awal. Nah, ini kan mulai. Kemarin kayaknya kata istri saya sudah disinggung tentang Maulid ya sama Ustaz Ali Bowo ya. Iya. Ini Ustaz ada kalimatnya di sini, alam taro itu kan taronya kan memperlihatkan. Engkau melihat. Ya, terus yang di sini kok memperhatikan, yang ini alam taro. Apakah kamu memperhatikan? Terus yang di sini kok ada taro tapi kok melihat, kok enggak unzur. Ya, ini sini ada tadi perhatikan.
Iya, iya. Fataro ini kok juga ini di sini melihat. Padahal secara harfiah kan zoroa yang dulu unzur gitu kan. Iya. Ada, makanya tadi yang tempo hari pernah kita sampaikan ada lam aro. Ya. Ya, saya belum melihat, Ya. kan gitu. Nah, alam taro anallaha anzala ini dikaitkan dengan apa yang ada di dalam turunnya air hujan itu, maka kan di dalam turunnya air hujan itu tidak sekedar kita lihat saja, tapi suruh memperhatikan, karena nanti di sininya ada ulil albab tadi ya, karena di dalamnya ada pelajaran-pelajaran. Terus kemudian yang tadi Fatarohu. Fatarohu musfarron. Lalu engkau melihat, kan gitu. Jadi itu udah terlihat perubahannya. Sebetulnya artinya, ini mohon maaf dengan keterbatasan saya. Artinya yang melihat itu ya memperhatikan, tetapi tidak seperti yang guru. Ya, yang guru yang lebih memperhatikan lagi, lebih ada kandungannya, yang guru ilal ibni komunikasi dan sebagainya. Jadi ini sama-sama yang melihat. Enggak, maksudnya di sini yang satu memperhatikan, yang di sini melihat. Iya, melihat. Kok enggak memperhatikan lagi. Kalau yang di sini apa ya? Apakah engkau tidak perhatikan? Nah, yang melihatnya ke kuning-kuning. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan keterbatasan saya, ya sebetulnya maknanya fleksibel sama ya. Karena memang satu kata itu terkadang memiliki beberapa arti, atau dalam satu kata Arab ya, atau satu kata Indonesia memiliki beberapa kata Arab. Nah, kayak gitu ada yang satu kata Arab memiliki arti beberapa kata Indonesia, ada yang satu kata Indonesia memiliki beberapa kata Arab. Wallahu a'lam bishawab ya. Nanti bisa ditanyakan yang lebih lagi. Ini bahasa saya gitu. Tapi saya mengartikannya di sini memperhatikan, yang melihat, tidak seperti yang guru tadi. Iya. Ini hampir sama, perhatikan saja, perhatikan tuh, lihat itu hampir sama. Unzur. Ya, memperhatikan hampir sama. Baik, jadi masih ada cukup waktu sedikit ya. Masih. Terkait dengan bulan Rabiul Awal, dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di sini kan disebutkan Muhammad, apa anta tumkidu man finnar, apakah engkau akan menolong ataupun akan menyelamatkan orang-orang dari api neraka. Nah, siapa itu? Ya tentu yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu ya orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Bagaimana kita bisa dicintai? Ya kita harus mencintai. Tempo hari kalau nggak salah saya pernah menyampaikan firman Allah yang bunyinya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika engkau
in kuntum mencintai Allah. In kuntum tuhibbunallah, engkau kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah ini mumpung bulan Rabiul Awal, mari kita. Rabiul Awal adalah bulan di mana Rasulullah SAW lahir. Makanya kalau bulan Jawa namanya bulan Maulid. Bulan. Mari kita lebih mencintai Rasulullah lagi dan mengikutinya. Nah, dalam kesempatan yang sedikit ini saya tambahkan satu yang akan saya sampaikan, yang ini kadang-kala tidak biasa di lingkungan teman-teman kita Muhammadiyah terutama, tentang anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berziarah ke makam Baqi. Makam Baqi itu ada di sebelah Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ya, macam begitu. Nah, di sana Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Ini hadis bunyinya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu kata Rasulullah, saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silahkan berziarah. Fazuru ini perintah, hendaklah silahkan berziarah. Fazuruha fa innaha turiqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudhkiratul akhir. Karena kalau orang berziarah kubur itu setidaknya ada 3 manfaat. Turikul qalba, ziarah kubur itu bisa membuat hati itu lunak. Hati yang keras jadi lunak gara-gara berziarah. Dulu dilarang, sekarang boleh. Nah itu. Jadi sebelum ke yang kan ada hukum itu yang dulu dilarang, sekarang boleh. Ada yang dulu boleh, sekarang dilarang. Loh kok bisa begitu? Karena terkait dengan kondisi keimanan umatnya ketika itu. Dikhawatirkan kalau dulu langsung dilarang, boleh jadi akan lari semuanya. Apa itu yang dulu dilarang kemudian boleh? Adalah tadi ziarah kubur. Apa yang dulu boleh sekarang dilarang? Minum khamr. Dulu boleh kan. Terus kemudian memang ada manfaatnya, juga ada mudaratnya. Di akhirnya mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka haram. Nah, ada yang dulu boleh sekarang diharamkan, dan ada pula yang dulu diharamkan sekarang dibolehkan. Nah, yang dulu dilarang dan sekarang dibolehkan kata Rasulullah, ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Sekarang silakan berziarah saja. Fa innaha turiqul qalba. Ya tadi membuat hati lunak ketika melihat kubur ke orang tuanya. Ya Allah, dulu saya dinasihati bapak saya bangga. Hatinya sekarang jadi, ya Allah, saya tidak akan lagi keras hati lagi. Karena ada tuh orang dinasihati susah, itu keras hati. Waktu demi'ul aina, dan kemudian ketika hati itu sudah lunak, langsung nyetrum ke mata. Waktu demi'ul aina, dan bisa meruntuhkan air mata nangis. Kan gitu.
kalau lagunya Omai Rama itu yang kalau sudah tiada baru terasa gitu kan. Kalau dulu ya cuek-cuekan, setelah nggak ada ya Allah Bapak Ibu kalau pagi bangunin saya susah banget bangun untuk bangun tahajud, apalagi tahajud subuh aja subuh apa lagi ngantuk bangun ya, sekarang baru terasa ya Allah mbok ngerti omong aku biyen nurut karo bojoku misalnya ibaratnya turikul qalba wa tudma'ul aina wa tudzakkirul akhirah, dan mengingatkan akan hari akhir datangnya hari kiamat. Mati juga orangnya, akhirnya mati juga. Nah, ketika yang ketiga ini muncul, kata Ustadz Adi Hidayat, ini akan bisa membantu mendorong untuk meningkatkan ketakwaan. Maka beliau malah bilang begitu. Jadi kan kita kalau yang teman-teman yang Muhammadiyah kan jarang-jarang kan doa bisa dari rumah kan gitu, tuh sering beralasan begitu, doa bisa dari rumah, doakan orang tua begitu. Iya sah-sah saja, tetapi kan ini fazuruha, ada himbauan dari Rasulullah, ziarah orang tua. Orang yang sudah berjasa buat kita siapa? Orang tua dan juga guru-guru, alim ulama, para wali boleh, tapi bukan wali yang palsu. Sekarang kan lagi heboh ini, nasab ini Viral. karena palsu. Dan syukur-syukur bisa ziarah ke makam Rasulullah. Tapi ke makam Rasulullah jangan doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Jangan, salawat saja Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau gfir lahu sallallahu ya Allah ampunilah dosa Rasulullah. Siapa Allah? Rasulullah itu maksum, tidak punya dosa. Kalau kepada guru-guru kita paling silakan doakan. Nah ini nanti ada asarnya. Di hadis tersebut lanjutnya adalah wala taqulu hujron. Namun meskipun demikian, kamu di dalam kubur di makam jangan berkata-kata yang buruk. Sok-sokan dan ziarah gini kayak makam dia. Nah, ketemu makamnya musuhnya. Musuh tetangganya itu. Nah, gitu. Pokoknya keluarlah aja. Jangan berkata-kata yang buruk. Karena apa? Tahu mereka itu. Kalau tidak tahu, kenapa kita disuruh uluk salam, ya enggak? Assalamualaikum ahlan diyar. Tahu diberi salam, hanya saja tidak bisa menjawab. Kalau jawab malah kita Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum ahlan diyar. Waalaikumsalam. Artinya tahu di ziarah. Nah kalau bahasanya kiai saya dulu di Al-Basariyah Bandung, kan kita dulu diajari juga untuk berziarah ke makam Wali Mahmud di sana dekat Pondok Pesantren Al-Basariyah ada. Nah kalau beliau menggambarkannya begini, kita ziarah ke makam wali dan kemudian doa mendoakan beliau, juga doa kepada Allah, itu semacam kalau kita itu datang kepada bersilaturahmi kepada seseorang yang alim atau seseorang siapa sajalah, kepada orang tua atau kepada kerabat yang sukses, kepada pejabat atau kepada siapalah di sini tokoh misalnya, kepada Ustadz Samsudin, Pak Samsudin. Assalamualaikum. Tumen ya main silaturahmi, menggalakkan silaturahmi Bapak. Alhamdulillah. Selamat silaturahmi kan kemudian
sampun sautawis kalau badhe wangsul. Sebentar, aku tadi barusan panen anu gitu. Pulang dapat oleh-oleh tidak? Dapat. Nah, begitulah. Tetapi oleh-oleh ini bukan karena kita minta kepada itu. Kalau kita sudah kalau ini tadi kalau sesungguhnya kalau pas real silaturahmi begitu, itu kan memang dapat oleh-oleh langsung. Tetapi kalau ini nanti akan dapat kebaikan. Nah, kebaikan itu dapat dari mana? Tidak tahu, yang penting dari kebaikan. Jadi pengibaratannya Pak Yai saya Buya Saiful Azhar almarhum, Allah maghfirlahu warhamhu. Mudah-mudahan ya itu tadi seperti itu. Waktu itu saya juga belum bisa menerima semacam, kalau ini kan masa tawasul ya. Kemarin dulu kan pernah kita bicara masalah wasilah ya, tempo hari. Masih ingat ya wasilah ini. Wabtaghul wasilah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Untuk bertakwa kepada Allah dan mencari ketakwaan tersebut, salah satunya ketaatan itu untuk wasilah. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi dengan ketaatan yang sungguh-sungguh. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi, dan kemudian bersungguh-sungguh mengerjakan sungguh-sungguh jalan ketaatan itu. Nah, itu gambarannya semacam itu. Makanya ketika saya kemudian dari sana terus melanjutkan ke Gontor, saya juga akhirnya tiap Jumat saya sowan ke pendiri Gontor. Ada makomnya sendiri tak mesti tiap Jumat. Niatnya ya cuman kulon nuwun saja sama pendiri, Ustaz, Pak Yai, saya kesini sowan mau ya izin belajar di sini. Kan diajak ngomong gitu kan tahu, cuma tidak bisa menjawab. Wallahu alam. Kemudian yang kebaikan itu ada saja. Jadi kebaikan yang kita peroleh itu karena kita berbuat baik kepada yang mati saja bisa, apalagi kepada yang hidup. Maka silaturahmi. Cuman kadang-kadang nggak enak, nanti saya silaturahmi ke Pak Samsudin nggak dikira minta advokat. Nah, ampun ada pikiran-pikiran kayak gitu, ya udah silaturahmi saja begitu. Inilah ya. Nah, pamrihnya ya pamrih karena kita nawaitu lillahi ta'ala. Jangan seperti yang diceritakan atau yang ini yang masyhur diceritakan oleh guru-guru kita, kiai kita. Ada seorang santri alumni pondok karena kangen sama Pak Yai datang ke pondok tersebut sambil bawa kambing, sambil bawa singkong. Saya sudah pernah cerita itu ya. Itulah begitulah. Singkong dapat kambing, temennya wah dapat kambing, saya tak bawa kambing lah, siapa tahu dapat sapi malah. Nggak tahunya pulangnya malah dibawain singkong dari yang tadi. Makanya ini niatnya karena lillahi ta'ala. Makanya di dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain disampaikan inna insyaallah bikum lalahikun. Ketika di itu tadi kan begitu, assalamualaikum ahla diyar kan gitu, minal mu'minin wal muslimin, wassalamualaikum ahli kubur mukmin dan muslim gitu. Terus kemudian inna insyaallah bikum lalahikun, insyaallah saya akan menyusulmu. As'alullah, sebenarnya saya meminta kepada Allah, lana walakum, saya dan kamu sekalian adalah al-afiyah, keselamatan. Nah, jadi doa buat dia dan buat. Jadi di situ kan doa boleh, doa dikubur boleh buat kita juga. Selain buat dia juga buat kita. Nah, kalau kata guru-guru NU, ya pokoknya kita punya hajat, doanya dikubur, doa kepada Allah di hadapan
guru kita atau orang tua kita, bukan kita mendoakan dia, tapi bukan kita minta doa kepada dia, tapi kita mendoakan dia tadi lana walakum al-afiyah, keselamatan. Doa tambahan lagi lana walakum dan lain sebagainya termasuk keselamatan. Nah itu bagi teman-teman bisa terima alhamdulillah, kalau tidak ya tidak masalah, tidak usah dipakai tentang karena memang di pondok modern ini yang alumni pondok modern ada yang bawa ke NU, ada yang bawa ke Muhammadiyah, udah alumninya Gontor loh ya. Nah kebetulan yang saya pondok modern alumni Gontor yang di Al-Basyari Bandung itu baunya lebih ada bau NU-nya, walaupun di sana banyak Persis, gitu, banyak Persis. Nah, demikian Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ziarah kubur tadi memang perintah Rasulullah ya, fazuru. Yang belum ziarah ke makam orang tua, monggo silakan berziarah. Tapi kalau orang Semarang sini udah kayaknya udah jamaah. Di makam dekat saya itu kalau Kemis Jumat Kliwon mesti parkiran ngebat gitu. Gimana kamu? Pada juga ziarah apa enggak? Jarang-jarang ya. Kalau justru yang sering ziarah itu yang jarang-jarang ngaji malahan. Karena yang masih pokoknya yang kejawennya masih. Nah itu Bu, kita yang ngaji pun juga harus seperti itu. Nggak apa-apa, itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, aku lupa lihat astagfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.